Gimana nih dengan hasil rekapitulasi plano di Kecamatan Cimanggis sendiri? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini adalah hari terakhir kita berhasil menuntaskan perhitungan suara di tingkat kecamatan, dalam hal ini PPK Kecamatan Cimanggis, dan menghasilkan suara-suara partai terbanyak. Yang pertama itu PKS, lalu yang banyak kedua adalah PDI Perjuangan, yang ketiga adalah Gerindra, yang keempat adalah Demokrat, yang kelima adalah PKB, yang keenam adalah Golkar. Sehingga hal ini akan kita tindak lanjuti di internal partai kita, laporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan KPU sendiri. Pada malam hari ini langsung berkasnya dibawa, PPK sendiri akan membawa berkasnya kepada KPU di Kota Depok. Andai ada kekeliruan itu sudah dibenahi semua. Namun demikian peristiwa tentang Pilpres tetap kami PDI Perjuangan tidak menandatangani hasil pemilu karena ini adalah merupakan sikap politik Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, di mana kita akan melakukan gugatan setelah tanggal 20 Maret. Nah, jadi kita berkomitmen, kita sudah kalkulasikan tentang suara-suara Pilpres C1-nya sudah disiapkan dan sudah kita bawa kepada Dewan Pimpinan Cabang. Sehingga tidak ada permasalahan yang sangat besar di PPK Kecamatan Cimanggis. Salut dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas telah terselenggaranya perhitungan suara di tingkat Kecamatan Cimanggis. Betul, kan PDIP nomor 2 nih, Ketua. Ada ucapan apa nih, Ketua, buat warga yang udah memilih PDIP? Ya, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga yang telah memilih PDI Perjuangan, yang telah mempercayai PDI Perjuangan, yang telah menetapkan hatinya untuk tetap bersikap di PDI Perjuangan, sehingga kita pasti akan memberikan pengabdian ke depan untuk masyarakat yang telah memenangkan PDI Perjuangan di TPS masing-masing atau di RW masing-masing atau di kelurahan masing-masing. Kita udah lihat titiknya dan itu akan kita utamakan. Alhamdulillah kita mendapatkan suara 17 ribuan sekian, dan itulah yang nanti akan kita bina ke depan. Walaupun kita mewakili masyarakat, akan tetapi kita tetap akan mengutamakan konstituen PDI Perjuangan yang terus mengayomi masyarakat lainnya, yang memberikan pendidikan pada masyarakat lainnya sesuai dengan cita-cita kita bahwa pendidikan dan kesehatan harus gratis di Kota Depok. Itu ada tanggapannya nggak, Ketua, terkait berbagi? Kayaknya di Cimanggis ini nggak ada yang dapat satu partai 2 kursi, semuanya satu-satu. Itu ada, kalau kan sejak kemarin kan PDIP sendiri 2 kursi gitu. Ada tanggapan terkait itu? Memang pertarungan untuk tahun ini sangat dahsyat ya. Rasakan kalau dibilang ada kecurangan, dugaan kecurangan, memang PDI Perjuangan juga akan membuktikan di Mahkamah Konstitusi nanti. Kita sudah backup data, akan tetapi hal itu memang rasakan. Jadi semua partai memang bergeraknya sangat dahsyat. Entah juga mengapa antusias masyarakat untuk mengikuti pemilu ini juga sangat besar. Mungkin karena pengaruh-pengaruh dari masing-masing partai atau masing-masing caleg sangat kuat untuk bergerak di Kecamatan Cimanggis ini. Ada kecewaan nggak sih di internal sendiri, Ketua, karena kemarin 2 kursi sekarang 1 kursi? Kekecewaan itu sudah pasti kecewa, tapi kita sudah memahami politik tingkat nasional ya, yang sudah diterjemahkan oleh DPP seperti itu. Kita tahu nih ada situasi yang memang di luar kemampuan saya sebagai PAC seperti itu, karena ada isu-isu tingkat nasional yang memang harus kita sikapi bersama-sama dari Aceh sampai dengan Papua seperti itu. Jadi kalau kecewa sudah pasti kecewa. Untuk ini kita mengatasinya apa nih, Ketua? Untuk mungkin di internal Ketua sendiri sebagai Ketua PAC? Mengatasinya ya nanti kan akan ada evaluasi semua seperti
itu, kira-kira kekurangan suaranya itu di mana. Nah, kalau saya sendiri melihat memang gempuran dari pihak sana ya, itu sangat dahsyat ya. Saya juga bingung, di TikTok itu ada amplop keluar 150.000, ada calegnya di Depok, juga di Datu Cimanggis, tapi sampai hari ini memang saya belum melihat ada tindak lanjutnya dari Bawaslu. Mudah-mudahan hal yang sedemikian itu kalau ditindaklanjuti kan mudah-mudahan bisa beralih kursinya kepada PDI Perjuangan. Karena kalau saya lihat di TikTok itu ada tuh caleg partai politik yang keluar duit 150.000, ada gambar calegnya. Nah, itu kan harapan kita bisa ditindaklanjuti. Itu akan kita lakukan. Yang pertama adalah evaluasi internal, yang kedua adalah evaluasi secara eksternal. Yang jelas sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Cimanggis yang telah mempercayakan PDI Perjuangan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di Kecamatan Cimanggis. Ketua, di Kecamatan Cimanggis sendiri menurunkan berapa saksi nih, Ketua? Ya, untuk pileg ini yang terlatih, memang kita dilatih untuk pileg dan pilpres ini oleh partai 4 orang, yaitu Mas Prasetyo Gunadi, saya sendiri, Bapak, Mbak Asti, dan Pak Adimo. Ini adalah saksi yang memang dilatih dan dilatih oleh partai untuk tingkat kecamatan. Sehingga orang-orang yang di luar kita ini, kalau belum terlatih, nggak bisa duduk sebagai saksi seperti itu. Alhamdulillah di Kecamatan Cimanggis ini, kalau buka panel itu cuma 4. Nah, jadi memang kita pas sekali dengan jumlah kita. Nah, ada tambahan itu dari Pilpres, saksi yang udah kita melatih mereka semua hadir di dalam kecamatan untuk menjadi saksi ya. Seperti itu. Jadi kalau di total itu sebenarnya saksi untuk pileg ini 4 terlatih, lalu untuk pilpres kita siapkan nih cadangan juga itu, yaitu 4 juga, jadi total 8 saksi yang terlatih. Ini kan 14 hari nih, Ketua, ya. Untuk supaya tetap konsentrasi apa sih, Ketua? Kalau kita makan siang dan makan malam, pokoknya di setiap kecamatan ada rumah makan, silakan makan di jam istirahat, di jam malam makan. Kalau ada yang hobinya masih merokok, bisa merokok, ada warungnya saat itu. Lalu untuk menjaga stamina ya kita siapkan memang minuman yang berenergi seperti susu untuk teman-teman biar sehat selalu dalam mengawal suara ini. Ya, ada tambahan? Yuk. Ketua, makasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih.